Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Sebelumnya terima kasih kepada kalian yang sudah menonton setiap video saya dengan baik. Kalau kalian sudah menonton, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya, supaya saya selalu semangat membuat review drama Cina, entah itu yang lama maupun yang baru ya, karena sudah cukup banyak drama Cina yang sudah ditonton. Nah, lanjut saja ya dengan review drama Cina yang sudah aku tonton di tahun ini yang bagus, yaitu judulnya Legally Romance. Kalau di bahasa Indonesia judulnya adalah Hukum Asmara. Ini sudah tayang di TV, kalian bisa tonton ya. Kenapa aku review? Pastinya karena bagus dong. Ini genrenya itu adalah komedi, romance, dan fantasi. Komedi dan fantasi ini ya kayaknya nggak terlalu lah ya. Ini adalah kisah percintaan dua anak manusia yang bekerja di dunia hukum, yaitu lawyer dan paralegal. Dan drama ini ada alur mundurnya loh. Kok bisa ya? Yaudah simak terus ya. Jadi pemeran utama drama ini adalah mantan anggota EXO, yaitu Zhao. Dia ini setelah keluar dari EXO balik berkarir ke negara sendiri, yaitu Cina, dan memakai namanya sendiri. Nah, salah satu dramanya yang bagus yaitu Bright Star in the Sky, dan pemeran utama ceweknya adalah si cantik Song Joong. Salah satu dramanya itu adalah Fly With You dan The Bond tahun 2021. Ini bagus juga menurut dia bukan pemain baru loh, dia ini termasuk pemain lama loh. Support role-nya ada Zhongli, Garfei, dan masih banyak lagi. Yang rajin nonton pasti pada paham ya mereka main drama apa saja. Jadi drama ini seperti yang aku bilang tadi adalah kisah percintaan dua anak manusia yang seprofesi dunia hukum dan satu kantor bareng. Lawyernya adalah Lu Xun diperankan oleh Zhao, paralegalnya adalah Chen Wei yang diperankan oleh Song Joong. Chen Wei atau Song Joong ini sudah usia 28 tahun. Aslinya ini dia 23 tahun loh. Dan dia sudah matang dalam berkarir. Tapi dia ini satu hal yang masih kurang, nggak ada namanya lisensi beracara di pengadilan. Kalau Indonesia yaitu kartu advokat. Nah, jadi dalam drama ini mereka berdua di awal episode menghadapi satu kasus hukum. Dan mereka berdua ini berhadapan dengan Lee Chong Wen yang diperankan oleh Garfei Jin. Di mana Lee Chong Wen ini berperan sebagai direktur legal di dalam suatu perusahaan yaitu AS, dan dia ini adalah pacar dari Chen Wei. Nah, saat dia mengetahui jika Lee Chong Wen itu berhasil mengambil kasus yang ditangani dengan cara yang licik sekali, dia marah dan pada akhirnya berdua itu putus. Nah, si cantik ini suatu saat mengalami kecelakaan yang membuat dia atau menyebabkan dia kembali atau flashback ke bangku kuliah. Wah, gimana caranya dia bisa flashback? Dengan cincin yang diberikan oleh almarhum papanya. Inilah setengah episode dari drama ini yang menjadi alur mundur. Nah, sambung lagi ya, ketika dia flashback atau kembali ke kampus perkuliahannya yaitu Fakultas Hukum, dia bertemu dengan orang-orangnya ya pastinya di kampusnya dulu. Bertemu dengan bosnya sendiri yaitu si Lu Xun. Dan ketika dia flashback, dia itu ingin menjadi orang nomor 1 di Fakultas Hukum dan ingin mengalahkan Lu Xun. Karena mereka berdua ini sama-sama pintar dan selalu bersaing untuk menjadi orang nomor 1 di Fakultas Hukum. Bahkan saat ada kegiatan debat Fakultas Hukum, Chen Wei berambisi untuk mengalahkan Lu Xun karena sebelumnya dia nggak pernah menang. Ketemu dengan mantannya kah dia di dalam flashbacknya ini, ya pastilah namanya alur mundur. Tapi ketika dia kembali kampusnya dulu, banyak hal yang dia temukan yang dia dulu tidak tahu sama sekali, dan Chen Wei ingin memperbaikinya. Seperti yang ingin diperbaiki adalah papanya yang meninggal karena penyakit leukemianya. Yang diperbaikinya lagi adalah prinsipnya menjadi seorang pengacara yang baik untuk sang mantan pacar, karena sang mantan pacarnya ini ingin menjadi seorang lawyer. Dia mengatakan kepada mantan pacarnya untuk menjadi seorang lawyer itu jangan pernah gunakan hal yang licik apapun, tapi kembali ingat apa prinsip dari dasar hukum. Dia mengingatkan kembali
kepada sang mantan pacar, kenapa sih harus masuk fakultas hukum? Menjadi seorang lawyer itu jangan karena pentingkan karir dan kekayaan, tapi lupakan moral dan hati nurani seorang pengacara. Ini terus yang dia lakukan kepada mantan pacarnya. Di awal sih oke-oke ya, tapi ketika dia bertemu dengan direktur utama AS, dia pun berubah total. Inilah yang gak disukai sama Chiang Wen. Nah, ketika dia flashback, dia juga dulu gak suka sama Lu Xun. Tapi akhirnya dia jatuh cinta beneran, karena ternyata dia mengetahui Lu Xun ini sendiri ternyata suka loh sama dia. Lu Xun sudah banyak melakukan banyak hal untuk si Chen Wei. Akhirnya dia mengetahui semuanya di sini. Drama ini seru loh. Nah, pada akhirnya dia balik dong ke kehidupan 2022 setelah dia koma selama sebulan. Yang dia sukai itu adalah si Lu Xun. Tapi ada satu yang menarik, yaitu setiap kali dia tidur saat ini ataupun ketika dia melakukan pemeriksaan radiologi yaitu MRI, dia akhirnya bisa melihat apa yang bakal terjadi sama dia dan Lu Xun. Dan itu pasti terjadi 100%. Kayak gambaran nyata lah. Dan disinilah drama ini menarik. Jadi yang menarik dari drama ini adalah satu, drama ini modern tapi udah jarang yang diangkat kan tentang karir seorang lawyer ataupun paralegal. Jadi buat kamu yang kerja di hukum ya wajib nonton drama ini. 2, ratingnya itu 84 di Madramalis. Menurutku sih ini 85 lah ya, karena oke sih. Nah, ketika kamu menjadi lawyer, ini yang ketiga, janganlah di otak dan di kepala itu duit, ketenaran, kekayaan yang akhirnya hati nurani dan moral kita sebagai seorang lawyer itu tadinya baik dan adil jadi berbelok demi yang namanya semuanya itu duit, ketenaran, kekayaan. Itu sih, orang lawyer itu harus memegang namanya keadilan, bukan untuk dirinya sendiri saja tapi untuk orang lain. Tapi di sini dia itu pengen menekankan kepada mantannya yang harusnya memegang keadilan itu adalah mantan pacarnya sendiri, jangan karena kekayaan. Pada akhirnya inilah yang membuat Lee Chong Wen itu masuk penjara bersama direktur AS-nya sendiri. Inilah jadi pelajaran utama juga dari drama ini. Yang keempat, happy ending kah cerita ini? Oh iya pastilah, mereka jadi menikah. Dan tadinya si Chiang Wei ini kan gak bisa ikut ujian advokat, tapi akhirnya dia ikut ujian advokat untuk bisa mendampingi si Lu Xun di pengadilan. Dan akhirnya dia mendapatkan izin beracara dan kartu advokat di pengadilan. Kan dulu dia waktu kuliah dia sama sekali tidak bisa melakukannya, karena ketika dia masuk ke dalam ruangan atau gedung, adiknya itu mendatangi dia dan berkata papa sudah masuk kembali ke rumah sakit, dan keburu papanya itu meninggal dunia. Dan yang kelima adalah overall drama ini sangat bagus sekali, aku rekomen. Oke teman-teman, sekian dulu ya review ke drama kali ini. Like, comment, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya untuk video ini. See you next video, bye.